Welcome to Tuku on Air. Enjoy! Hi everyone, welcome back to another episode of Suku on Air. Hari ini aku sendirian, tapi nggak sendirian banget. Nggak ada Allison, but we have a very special guest today. It's Miss Tina. Atau mungkin former student saya kenal dengan Ibu Tina. That's right, gitu that's ya. right. Hari ini jangan bingung kalau aku panggilnya Citina, because that's how we go usually. That's right, biar lebih flowing. Flowing aja ya, jadi kayak ngobrol gitu. But here is our special speaker today. Ibu Tina has been in the field for more than 10 years, has been teaching early childhood education, and maybe do you mind sharing more? Selama ini ngajar kelas berapa aja, Ci? Sure. Jadi, I started teaching itu dari 2014, officially 2015 in Karawaci, and then I've been teaching tuh anak dari umur 1 tahun dulu, 1 tahun sampai umur 5 tahun. Okay. And then currently I'm working as a tutor itu sampai grade 5 gitu. Jadi ini udah ngelihat tutor reading, writing, terus habis itu previously also tutor providing baby class buat anak-anak daerah sini gitu. Jadi ya lumayan ngeliat dari bayi sampai mereka tuh gede gitu. Wow, makanya kita undang Citina ini, Ibu Tina, it's so special. We met how many years ago ya? Around 2019. That's right. Iya, kita dulu ngajar di sekolah yang sama gitu. And so excited to have you here today, Ci. Now, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol mulai dari sana sih. After you've been in industry for like more than 10 years, you've seen dari yang baby sampai now grade 5 gitu. What have you seen lately gitu? Maksudnya ada something new, ada perubahan gitu? Kayak apa sih yang terjadi lately? Actually a lot. Jadi waktu pertama ngajar itu kan I was teaching K3 when I started teaching. Waktu K3 itu di sini kayak 5-6 tahun sebelum waktu SD. itu, ya sebelum SD. Yes. Jadi mereka itu kan lagi belajar sight words, ceritanya belajar baca, tapi it's just a simple reading exercise gitu. Tapi ternyata K3 sekarang tuh, TKB yang sekarang tuh udah dituntut harus baca gitu, udah harus lancar membaca karena pas SD-nya itu mereka udah dikejar-kejar sama udah banyak nih listnya harus bisa ini malah ada sekolah yang kalau nggak bisa ini you will be struggling lah di sekolah kita. I understand kalau misalkan jadi ada lebih pressure nih ke parent, ke anak-anaknya juga, and also the teacher, and also me personally as a tutor gitu. Jadi menurut aku dulu standarnya segini, tapi sekarang standarnya kalau misalkan kita notice juga, kok sekarang anak-anak udah belajar sampai sini ya, parent sampai lost gimana nih cara ngajarinnya, especially gitu. academic wise gitu. Bener, iya academic wise. Agree banget sih, kayak especially I can speak only for Jakarta right now kali ya gitu. Kayak sekarang juga aku ngelihatnya di private kindergartens, especially in Jakarta and around the area gitu, banyak banget yang udah adopt play based, very play based, understanding kayak anak-anak itu learn through play gitu kan, make it very fun gitu. Nah tapi juga banyak yang struggle, jadinya seolah-olah nanti SD-nya nggak bisa miss, anakku belum bisa balik lagi calistung gitu kan. Jadi we do see a gap in that juga, dan parents jadi ngerasanya, aduh nanti ketinggalan gimana. That's why they're looking for you like private tutors gitu. That's right. To help. Gimana nih supaya anaknya nanti nggak ketinggalan lah in a way gitu. What do you think about it sih gitu? Maksudnya kayak apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan together? Maybe the educator side of it and also at home gitu ya, supaya bantu anak-anak biar mereka juga tetap bisa learn through play gitu kan. Maksudnya sesuai dengan growth-nya mereka, sesuai dengan capability mereka brain at that age, tapi juga bisa strive nanti pas lagi di grade school. That's right, it's very important. Jadi sebenarnya kita lagi ngomongin 2 variabel ya. Yes. Yang satu the race of academic standard, yang satu nih yang lagi kita lihat struggling tuh kenapa sih anak-anak sekarang kok kalau misalkan emang belajar, kenapa sih harus fun way sekarang Miss Gabby? Kenapa sih the idea of play based is very popular? Kenapa sih kalau dulu kan kita cuman worksheet lah, buku. Why? Karena kalau menurut aku sekarang itu despite the race of academic standard itu ada grade-nya anak yang makin lama malah makin turun gitu. Jadi ini udah nggak seimbang nih. Academic makin susah tapi grade-nya anak makin turun. Kita tahu grade itu kan kayak perseverance, the endurance. Kita harus punya
some goal gitu yang harus kita bisa achieve gitu. Daya juang bener gitu. Tapi kok sekarang grade-nya anak-anak kok makin turun ya gitu. Jadi itu yang I think we can do as parents, as educators juga apa sih yang bisa kita bantu nih buat anak-anak sebagai circle-nya mereka gitu. First of all, as educators, kalau misalkan guru-guru nih Miss Gabby, kalau mereka di sekolah, of course teacher tuh harus upgrade terus their pedagogical skills gitu. Kita benar-benar rindu sekolah tuh yang invest in teachers, Miss Gabby. Karena beneran deh, kayak professional development, teacher itu benar-benar harus asah skillnya terus. Karena perkembangan teknologi sekarang tuh udah cuma tinggal one click away. Jadi kalau misalkan malah anak-anak lebih prefer ke teknologi, jadi itu nggak sinkron aja gitu. Teachers development-nya kalau di Indo termasuk yang low. Kalau misalkan di Indo teknologi development-nya malah yang lumayan cepet nih gitu. Jadi gimana caranya teacher juga harus adapt gitu. Makanya harus belajar terus. Gimana caranya kalau misalnya kita sibuk ngajar gitu. Kalau sekolah penting banget cari sekolah yang invest in teachers, yang provide professional development gitu. Itu mungkin satu trick gitu. Kalau misalkan parents mau cari sekolah, ini gurunya lengkapinya gimana nih? Nanya gitu. ya. Ada PD nggak di sekolah? Bener, gitu. PD tuh kayak teacher training gitu, monthly or weekly gitu. Terus kayak misalkan ada juga nih guru-guru yang misalkan tutor gitu kayak aku. Mereka gimana nih caranya? Of course mereka harus lebih kreatif gitu. Kayak misalkan cari-cari resource sendiri. Sekarang tuh YouTube, resources, journal or everything itu they're so banyak banget gitu, available everywhere. Jadi itu yang memudahkan aku juga waktu itu kayak kalau mau ngajar ini, walaupun aku waktu itu pandemi segala macam susah kan baca-baca kalau yang fisik. Jadi itu yang mudahin kita para tutor untuk jadinya kita juga nggak ketinggalan gitu sama what's happening in schools gitu. Kalau misalkan as parents, what's your struggle Miss Gabby? Kalau misalkan ngajarin Joel misalkan gitu, Joel ada ini nggak sih, ada tense kayak, aduh mami this is too hard atau apa gitu pas lagi ngerjain something? Pasti sih, itu jangan ngomong worksheet dulu ya, kayak even in a daily task gitu. Tadinya pas umur 2 tahun, 1,5-2 tahun, biasanya semuanya lagi mau sendiri, itu kan fasenya otonomi gitu ya. Ini Joel udah ngelewatin nih fasenya itu. Grace yang lagi itu, semuanya deden diri, itu mau sendiri gitu kan. And then, after they grow, sekarang Joel he's almost 4 years old, mulai tuh ada waktunya dimana kayak, mami I cannot gitu. Apa-apa langsung I cannot, padahal aku tahu deep down inside you can. Apalagi if you try again, even though if that's new thing gitu, I know you can gitu kan, pasti nanti bisa gitu. So ada banget struggle kayak gitu in daily basis gitu ya. Yang aku lakuin sih kalau di rumah biasanya kasih dia kesempatan dan coba lagi kayak are you feeling tired? Mungkin ngerjain itu it's something hard ya, misalnya as simple as kancing baju gitu kan, atau ikat tali sepatu. Nggak bisa mami gitu, maunya cepet-cepet gitu. Apalagi udah kepengen banget mau pergi ke taman gitu kan, nggak bisa mami. Dia tahu kalau maminya cepet beres, kling dan gitu kan, mami ya cepet banget gitu. What I do at home is I give him time to try again gitu, ya nggak apa-apa gitu. If you need time, I'm here with you, let's try it again gitu. I think that's what we can do as parents juga ya di rumah, benar. tingkatin grade mereka. Benar. A part of that juga kita bisa ajarin the power of not yet, Miss Gabby. Jadi the power of not yet tuh apa sih gitu? Misalkan ada anak yang bilang I cannot tie my shoelace misalkan, aku nggak bisa gitu, kayak gini. Jadi kita bisa ajarin even dari words, kita bisa affect their brain gitu. Misalkan bukan yang nggak bisa, belum bisa. Oke, berarti sekarang kita belajarnya step by step dulu. Misalkan kita simpulnya gini dulu aja deh, misalkan gitu. Jadi kita bagi-bagi tuh step-stepnya gitu. Jadi anak lebih confident. Ini tuh nggak satu tugas yang banyak banget step-stepnya gitu. Dan itu memang bikin mereka stres gitu. Jadi itu pressure buat mereka, the power of not yet. Jadi bukan aku nggak bisa, you cannot do it yet. Aku nggak bisa, Joel belum bisa gitu. Jadi as simple as mungkin words itu can
can change their perspective gitu. Right. Tapi selain itu juga, of course kita harus pinter ngeliat anak, gitu. Nih anaknya gimana nih? Impactnya dari zaman sekarang, karena everything is just a click away. Kita juga emang lebih nggak sabaran kan, gitu. Jadi kita harus lihat anaknya. Misalkan kalau sekarang worksheet itu, misalkan mami-mami di rumah bantuin anak PR, misalkan PR ada 10 nih Miss Gaby. Oh Joel kok ada 10, tapi Joel pas udah 4 nomor dia udah gerak-gerak, udah mami please stop gitu. Udah maminya juga misalkan mami udah stres gitu, udah gimana nih gitu. Jadi kita ingat lagi grit itu kan doing things bukan the quickest way, bukan the easiest way, tapi the best way gitu. Jadi gimana membangun perseverance anak dengan cara dia tuh harus confident dulu dengan apa yang dia bisa gitu. Itu cara kita mengasahnya. Jadi misalkan Joel ada 10 nomor, jadi di plan dari awal. Joel 4 nomor dulu. Abis itu misalkan main, toh emang anak memang harus butuh main kan, ada breaknya. Betul, ada breaknya. Terus misalkan abis 4 lagi, 1 lagi deh, 1 lagi, misalkan sampai akhirnya 10 nomor itu kelar gitu. Jadi kita juga harus pintar ngeliat anak, we can divide it gitu. Dengan cara itu misalkan Joel pas ngeliat cuma 4 nomor, kalau 4 nomor nih bisa gitu. 4 nomor, I can do it kalau cuma 4 nomor ya. Joel, you finish 4 numbers gitu in just for example 5 minutes. Wah, nanti kita lanjut lagi ya for numbers juga. Jadi anaknya lebih ngerasa bisa instead of pressured. Aduh, ini masih nomor lagi gimana gitu, kayak gitu sih. Dan nanti mungkin gradually baru bisa ditambah. Bener. Mungkin setelah udah bisa terus 4 nanti jadi 5 bener, gitu ya. Bener, tambah dikit bener banget Miss Yabi. Kayak gitu. So I think itu juga bisa di-apply for teachers juga at school. I think if we have teachers watching this as well gitu ya, mungkin that the power of not yet itu so powerful sih. Jadi kita always faithful that anak tuh pasti bisa kok. Yuk gimana caranya kita bantu strategize supaya anak ini eventually bisa gitu kan, dengan cara tadi misalnya ya dikasih 1 buku belum bisa langsung baca, kita break it down. Belum bisa 1 sentence, mungkin per wordnya dia masih struggling, CVZ-nya mungkin masih struggling. Kalau itu masih strugglingnya mungkin the sound of letters-nya yang kita harus make sure dia udah pede untuk sounding out gitu ya. Jadi ngomong-ngomong itu, I'm reminded also Joel is learning blending kan, CVC blending gitu. That's right. Kadang-kadang dia juga, I think now most of the time dia juga masih kayak nggak bisa, nggak tahu gitu. Padahal dia lumayan confident per letter, lumayan confident, tapi blending itu to build that self confidence in him itu the tricky part juga sih menurut aku. Gimana caranya build that confidence kalau you can do it, maybe not yet, belum, tapi yuk gimana caranya yuk supaya kita bisa can do it gitu ya. Dan aku agree banget tadi we talk about also adanya gadget, everything so fast gitu. For me, now I have a nanny as well kan, cause aku udah tahu kita bakal buka suku preschool, so I've been planning to have a nanny 1 year prior. I think if some of you have watched our other episode gitu, karena aku tahu mau buka suku preschool tahun ini, jadi aku mempersiapkan diri berserta satu keluarga gitu kan untuk hire helper, cause I know I cannot raise my kids by myself gitu kan. And I see that I don't know about other nannies gitu ya. Sometimes my nanny means so well, kayak semuanya mau dibantuin gitu kan. Jadi dapat bantuan yang instan. Typical. Cepet gitu kayak gak bisa gitu karena kita udah buru-buru mau masuk mobil. Jadi mungkin naninya bantuin gitu. And I don't feel that that's completely wrong gitu. Tapi I think with that juga parents needs to be aware or maybe help the nanny to understand juga kali ya. Karena maksudnya baik kan si nanny sebenarnya. Tapi secara nggak sadar sebenarnya itu menggerus gritnya anak-anak zaman sekarang gitu. As simple as misalkan kalau misalkan emang di tugasnya nanny kan memang untuk membantu misalkan supaya mamanya lebih nggak pusing lah gitu. Misalkan zaman sekarang variabel di sekeliling anak itu nggak cuma mama, papa sama dianya sendiri gitu. Kalau misalkan zaman kita kan sebenarnya menurut aku zaman dulu kita gritnya lebih keasah karena dulu kita nggak punya nanny. I personally didn't have nanny that time. Sendiri, ya? Iya, jadi makanya grit itu muncul sendiri. Tapi sekarang karena kita we cannot nggak bisa menolak adanya nanny, kita memang butuh gitu. Mami juga pasti ngerti kalau udah punya anak, terus especially if you're working gitu. Anaknya 2, 3. Bener. Jadi nanny adalah satu additional family di lingkungan anak yang
berefek banget gitu. Kontribusinya juga banyak sebenarnya bener their banget, life ya. Bener banget. Tapi we also understand, nanny itu berasal dari bukan yang seperti kita, maksudnya yang tahu semuanya pedagogical. Oh kalau anak harus diginiin gitu. Mereka taunya mereka mau membantu, meringankan beban gitu. Tapi kalau misalkan anak dibantuin terus, misalkan gitu, kira-kira apa ya menurut Miss Gabby, anak-anaknya malah jadi gimana ya? Of course, anaknya jadi lebih dependent. Jadi apa-apa nanny, apa-apa mami, misalkan kayak gitu. Jadi salah satu hal yang penting banget, Miss Gabby tuh, kita tuh sekarang harus banget kita kasih tahu nanny, we train the nanny supaya mereka juga tahu yang kita tahu gitu. Jadi our knowledge itu bukan cuma buat kita doang gitu. Nanny harus tahu, bener, transfer the knowledge. Jadi pasti Miss Gabby juga pernah lihat banyak drama nanny. Itu karena mereka belum bisa sesabar kita, mereka nggak tahu developmentnya anak tuh kayak gimana sih. Itu memang ada tahap anak tuh memang lagi ngeselinnya. As a mom, I feel that. Apalagi as a mom yang 24 hour. As a teacher yang cuman misalkan 4 hours, kita bisa tahu nih anak, aduh ini gimana gitu. Jadi nanny juga mesti tahu tahap development anak, cara anak, maksudnya ngakalinnya supaya anak tuh nggak selalu bergantung sama nanny gitu. At the same time, parent juga harus jadi understanding gitu. Misalkan tolong Joel ikat sepatunya misalkan. Tapi tolongnya bukan tolong nanny yang ngerjain semua. Misalkan kita bisa ngomong dengan cara mungkin nggak nyuruh-nyuruh yang gimana juga, karena nanny kan juga harus di training dengan misalnya ya kita mau berkati mereka juga lah dengan knowledge yang kita punya. Kayak Mbak bisa nggak tolong misalkan iketin talinya Joel, tapi liatin aja, liatin dulu, atau kalau nggak bisa dibantuinnya dikit aja, ya biarin aja. I know time is very precious, kita lihat-lihat juga lagi buru-buru banget atau enggak. Kalau masih ada 7 menit, bener, harus lebih kontekstual. Misalkan, aduh tinggal 7 menit lagi misalkan, 7 menit, Joel 7 menit bisa ngapain ya, misalkan ini Joel terus jadi apa-apa, hai kok. Jadi misalkan 7 menit Joel, 7 menit tuh bisa apa ya? Anak kita 7 menit tuh bisa ngapain ya? Jadi kita juga understanding gitu. Kalau menurut Miss Gabby kan punya nanny nih. I don't gitu. Menurut Miss Gabby tuh struggle apa sih kalau misalkan ngelihat nanny-nya Miss Gabby sendiri deh gitu. Misalkan mereka tuh tendensinya kayak gimana sih gitu kalau misalkan do the house chore atau apa gitu. Thankfully my nanny has a growth mindset. Growth mindset is very important. Kalau my personal experience, kebetulan kalau aku share apa, to be honest, she's very willing to learn. Tapi memang secara nature-nya pada awalnya itu nggak bisa dipungkirin, pasti jiwanya mau nolong, mau bantu. Jiwanya itu mau make sure the kids are at ease, are happy, mommy happy, daddy happy gitu. Contoh very simple juga kayak I let my kids play alone independently. Now they are dependent berdua, udah bisa main berdua, so fun kayak gitu. Buat aku nggak harus selalu ditemenin gitu. Even kalau misalnya mereka ada konflik misalnya gitu ya, aku biasanya kasih ruang juga, especially kalau belum physical, baru kayak rebut-rebut. I see the context gitu kan, nggak langsung cepet-cepet dideketin kayak oh ya udahlah ini kasih aja gitu. Meanwhile the nanny kan pasti takut misalnya anaknya nantinya jadi ada yang kena cakar atau apa, itu kan jadi kesannya mungkin mereka takut itu faultnya ada nanny, karena kan dari responsibility anak-anak gitu kan. Nah finding the right balance, dan menurut aku juga mungkin kalau memang and then things happen atau apa, what I do practice at home juga I don't blame the nanny gitu. Ya udahlah kesandung jatuh dikit gara-gara kokonya, ya udah nggak apa-apa sus, biar mereka belajar juga next time nggak boleh rebutan and then nyengkat misalnya gitu kan, misalnya kayak gitu. I think providing that understanding with the nanny and open communication is key. And I do also believe in what you said yang masalah time sih. I think sama anak-anak tuh kita harus berikan ruang gitu. And what I see, ini bukan at my house ya, tapi what I see, I think you've seen this before. Misalnya anak-anak yang akhirnya ada speech delay juga misalnya gitu. I see. Sometimes mungkin mereka itu di rumah baru caregiver udah tahu langsung kasih minum kan, baru kayak udah tahu. Ya kita pikir neninya pinter, si anak ini baru udah langsung dikasih apa, misalkan gitu. Betul. Padahal itu sebenarnya tidak memberikan ruang atau kesempatan untuk anak itu mencoba and develop their speech gitu. Betul banget. We try this at school juga, if kita have
mommy and baby, tapi kalau misalnya maminya nggak bisa temenin, tapi nannynya gitu, we try to build conversation juga with the nanny gitu. Hopefully, apalagi kan itu kan baby class ya gitu, hopefully kita bisa masukin kayak, sus kalau misalnya dia ini coba kasih kesempatan buat anaknya ngomong dulu, jangan langsung dikasih, cause that time given for the kids, I think is very important. What do you think about that? Bener. Nanny mesti tahu juga, misalkan cuman liatin aja, to supervise only or to at least wait until the kids tuh bereaksi atau apa gitu, itu bukannya males, bukan males. Maminya juga mungkin harus ngerti, kita juga harus understanding. Oh, si nanny at least dia liatin, bukannya nggak kerja, bukannya neglect gitu. Memang itu dibutuhin sometimes, kayak misalkan Miss Gabby ada independent time for the kids, itu penting banget. Karena semakin anak selalu dibantuin, selalu lihat ada person deket mereka gitu, mereka lebih tendensinya ya pasti jadi dependent, maunya dibantuin terus atau apa gitu. Jadi maminya juga mesti ngerti, harus ada time yang kita kasih buat mereka, ada ruang untuk grow, to show respond or apa dari kid. Nanny-nya juga harus diberi penjelasan, explanation kalau itu nggak apa-apa loh mbak, gitu, nggak apa-apa gitu, beneran nggak apa-apa gitu. Yang penting mbak liatin anaknya kayak gitu. Ya, I think that's important sih gitu. Dan balik lagi ini semua goalnya juga untuk menumbuhkan grit. Benar. Anak itu ya kan, supaya nggak semuanya itu udah teknologi instan, terus dia mau ngambil sesuatu udah dapet semuanya magic gitu kan. Oh, I just had a conversation about cleaning toys. Sometimes which I do feel at home gitu, kadang-kadang kebantu banget karena kayak melihat ke sebelah beres karena nannynya beresin gitu kan. Tapi I think it's important juga to build that konsisten di rumah, ada waktunya anak-anak juga harus beresin sendiri. Betul. Karena beresin apalagi berantakan banget susah loh. Betul. Ya, apalagi mainannya kayak drop kemana-mana, it requires grit dan persistence, kayak perseverance gitu kan, biar mereka beresin sampai bersih versus biasanya mungkin just like that bersih. Bener. Kalau di sekolah biasanya kita mulai grit itu, misalkan cleaning up itu dari yang penting kalau misalkan anaknya masih bayi atau masih toddler gitu. As long as mereka tahu, misalkan dikasih, ini mainannya taruh di sana, dia bakal taruh sendiri. 2 atau 3 mainan, as long as mereka punya kemauan untuk itu sendiri, yang kita tunjukin ke mereka, kita clean up sendiri, clean up together, kayak gitu. The fun way of doing things together gitu. I think that's what we need to create at home juga, atmosphere yang kayak gitu. Yang house chore itu bukan sesuatu yang gak ngenakin, makanya cuma nanny yang kerjain. Tapi house chore is something yang house logistik yang kita tuh sebenarnya responsible gitu. Kayak misalkan Miss Gabby kan pernah lihat reels yang Joel atau Grace itu dia as simple as buang sampah sendiri gitu. It's their own responsible. Jadi bukan nanny. Jadi mami-mami mungkin juga kita harus training nanny karena nanny kan nggak tahu gitu. Taunya kan maunya membuat semua jadi instan dan cepat. Padahal nanti malah yang rugi kita sendiri. Anak kita jadinya nanti maminya nih kalau misalnya udah kelas 2 SD, kelas 3 SD nih berasa itu udah mulai ngadunya ke tutor atau teacher soalnya. Miss, ini gimana sih di sekolahnya berat banget. Ini PR-nya ada banyak. Tapi anak saya tuh udah reok, udah baru 5 nomor udah lari-lari, Miss tolongin dong. Jadinya yang laku memang jadi tutor gitu. Coba nomor teleponnya di bawah. Tapi kan kita goalnya bukan itu ya Miss Gaby. Goalnya kan kalau bisa dari sekolah, dari rumah itu udah cukup sebenarnya. Kita kan maunya gitu ya, Mams. Gak mau semakin banyak tutor semua anak. Jadi tiap ini tutornya ada beda-beda kan, kita juga. Mending dapet tutornya kayak Ibu Tina yang bagus gini ya kan. Bisa juga di tutornya ternyata anaknya nggak happy, jadinya nggak long life learner itu ya. Kan waktu tutornya misalkan bisa dibuat untuk main. Menurut aku dulu kita grade-nya lebih gede karena kita main kan banyak waktunya. Kalau sekarang ada banyak tutor, ada banyak les, ada banyak apa, kasihan gitu. Padahal anak sih memang enjoy gitu. Tapi at the same time ternyata kita nggak sadar kita menggerus grade-nya mereka, menggerus waktu untuk bermainnya mereka gitu. Learning is not a fun thing anymore gitu. Jadi kita mau kan anak long life learner ya, nggak cuman bisa academically sampai kelas 2 SD udah bisa baca. Charleston biar yang penting masuk SD sini gitu, yang top gitu, yang waiting list gitu. Tapi
ternyata pas mereka kelas 5-6 SD mereka turun gitu. Itu yang jadi PR buat parentsnya sebenarnya. Jadi kita mau benar-benar gradually step by step kita membangun grade-nya anak. Jadi mau academic standardnya mau segimanapun Miss Gaby naiknya dari zaman dulu sampai sekarang udah naik gimana, anaknya tetap biasa aja, enjoy. Karena mereka punya grit itu yang, that's the keyword for today. I think the grit yang harus anak-anak tuh asah gitu. Jadi grit itu yang bisa membantu mereka keep up with whatever kind of standard yang naik ya. Bener, karena secara otak anak bisa kok kalau academic standardnya diapain aja sebenarnya bisa gitu. Jadi ya grit itu sih Miss Gaby. Oh, that's so good. I think hari ini pembicaraannya so deep and berisi banget gitu yang kita bisa praktekin di rumah. If you have any other suggestion, Miss Tina, mungkin to close this podcast juga untuk kalian ini gitu. Is there anything else yang mungkin kita bisa inget-inget take away untuk hari ini? I think we have to remember the power of not yet. Yes. Jadi bukannya nggak bisa, tapi kamu belum bisa. Dan juga kita nggak boleh ngelupain satu variabel baru di kehidupan kita, which is neni atau mbak. Jadi mereka juga harus jadi seseorang yang tahu apa knowledge yang kita punya, karena knowledge kan sekarang makin banyak, makin updated terus gitu. Jadi we're longing for a harmonious connection between, jadi di lingkungan anak tuh ada teacher, ada mami papinya, ada parents, terus ada mbak atau neninya juga. Grandpa grandma? Oh bener juga grandpa grandma, bener. Itu semua grandpa grandma juga. I think udah ada satu episode tentang pokoknya semua yang di sekeliling anak itu harus tahu. Tapi yang kita bahas yang hari ini tuh jangan sampai kelupaan ada neni juga, gitu. Ada neni juga untuk membangun, mengasah gritnya anak-anak. Jadi mau segimanapun academic standard yang kita lagi viral, maksudnya kayak sekolah ini susah, sekolah ini gimana, itu actually it doesn't matter gitu. Jadi hopefully dengan adanya sinkronisasi di semua circle-nya anak, itu anak tuh bisa bertumbuh happily, becoming a lifelong learner, kayak gitu, confident, gritnya juga karena dengan berkembangnya zaman makin ada pressure atau apa, tapi mereka tetap punya grit gitu, perseverance, endurance. I wanna achieve that goal, no matter ada obstacle apa, itu yang kita mau gitu. It's very important gitu anak zaman sekarang. Kalau nggak mereka nantinya bisa-bisa takutnya nggak survive ya. Iya, zamannya very very dangerous gitu kan. Yes. Okay. Thank you so much Ibu Tina for your time today. We are so blessed by today's discussion gitu ya. Hopefully nanti untuk teman-teman juga mungkin bisa lihat-lihat Tina Teach Toddler Instagramnya gitu ya. Hopefully ada postnya. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga. Betul, tanya-tanya. Iya. And we hope to see you again on our next episode. Bye. Bye.